netizen, selamat datang kembali di podcast Perspektif Mahasiswa. Tempat di mana kita bakal ngebahas berbagai topik menarik seputar kehidupan mahasiswa. BTW udah lama banget nih kita nggak bikin podcast tentang perspektif mahasiswa. Nah hari ini kita bakal kembali dengan membawa topik yang hampir pernah dirasain oleh setiap mahasiswa. Bersama aku Zalfa, dan tentunya aku nggak sendirian di sini karena bakal ditemenin sama orang spesial yang bakal sharing dan berbagi ceritanya bersama aku hari ini. Yuk kita sambut. Halo Teh Septi, gimana kabarnya Teh? Halo Teh Zalfa, alhamdulillah aku baik. Gimana Teh Zalfa sendiri kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Teh Septi udah tahu belum di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang apa? Kira-kira kita bakal bahas apa ya Teh? Nah di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang academic burnout dengan tema capek kuliah atau memang sudah burnout. Karena jujur aja nih ya Teh, sebagai mahasiswa kita pasti pernah di titik yang rasanya tuh capek banget di pengerjaan tugas. Entah itu dikejar deadline, praktikum mungkin ya, presentasi, sampai rasa-rasanya tuh males banget gitu ya buka laptop. Betul banget Teh, apalagi kalau misalkan udah masuk ke pertengahan semester dan pastinya tugas tuh udah mulai banyak banget berdatangan dari berbagai mata kuliah. Belum lagi kalau misalkan kita ikut organisasi, magang, kerja part-time, atau yang punya aktivitas lainnya mungkin ya. Jadi itu tuh pasti ngerasa capek banget buat diri kita sendiri. Dan kadang kita bertanya-tanya sebenarnya ini tuh capek biasa atau kita udah ngalamin fase burnout tanpa kita sadari. Setuju banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih sebenarnya academic burnout itu, kenapa banyak mahasiswa yang mengalaminya, apa sih penyebabnya, gimana dampaknya terhadap kehidupan kuliah, dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengatasinya supaya tetap bisa menjalani kehidupan kuliah dengan sehat. Nah, aku mau mulai dari hal yang paling terlihat dulu nih, Teh. Menurut Teh Septi, sebenarnya apa sih academic burnout itu, dan apa bedanya sama capek biasa? Kalau menurut aku, academic burnout itu kondisi di mana kita udah ngerasa capek banget, tapi capeknya tuh udah bukan soal fisik, tapi capek secara mental. Nah, bedanya kalau misalkan capek biasa, kita bisa istirahat dan kembali semangat lagi bisa beraktivitas seperti biasa kalau emang istirahatnya cukup. Nah, kalau misalkan fase burnout itu, meskipun kita udah istirahat, kita bakal tetap merasa capek, lelah, mungkin susah fokus juga ya karena banyak pikiran, mungkin karena tugas-tugas kuliah atau hal-hal tentang perkuliahan lainnya mungkin ya Teh. Nah, setuju banget. Jadi burnout itu kadang semuanya tuh kerasa gitu ya Teh. Betul, kalau dipikir-pikir juga ya Teh, hampir semua mahasiswa pastinya pernah ngalamin stres karena kuliah. Nah, menurut Teh Jalfa sendiri, kenapa sih ada mahasiswa yang sampai akhirnya bisa ngalamin ke fase burnout ini? Kalau menurut aku, setiap mahasiswa tuh pasti punya struggle-nya masing-masing gitu ya Teh. Cuman secara umum itu bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama dari segi dukungan sama segi durasi. Karena menurut aku stres itu hal yang normal gitu ya. Hal yang wajar-wajar aja, itu bisa dirasain sama siapapun, bisa datang dan pergi gitu ya. Apalagi misalkan kayak kita dikejar deadline gitu ya. Tapi kalau tugasnya udah selesai, ya stres pun bakalan hilang gitu. Cuman kalau burnout itu bedanya lebih ke stres yang ditumpuk terus-menerus, berkepanjangan, dan gak ada ruang buat mengungkapkannya. Apalagi kalau mahasiswa ya itu, dia gak ada ruang buat cerita atau dukungan sosial yang cukup. Apalagi kalau misalkan di dunia perkuliahan ini tuh pastinya butuh temen buat ngelakuin aktivitas apapun ya Teh. Karena kalau misalkan di sekolah sama perkuliahan itu beda ya Kak. Iya, kalau betul. misalkan di perkuliahan ini ada yang sendiri, ada yang banyak banget gitu ya circle-nya tuh. Jadi emang harus bisa pilih-pilih circle juga ya kadang. Nah, kalau dari Teh Septi sendiri, apakah ekspektasi dari diri sendiri ataupun orang sekitar bisa menjadi penyebab academic burnout? Ya, menurut aku itu bisa banget jadi salah satu penyebabnya ya. Apalagi kalau misalkan kita terlalu nuntut diri sendiri buat selalu sempurna atau tanpa mikirin kapasitas kemampuan kita sendiri, dan pastinya itu bikin capek banget. Atau kita ngerasa harus menuhin ekspektasi dosen, orang tua, bahkan ke teman-teman gitu tuh. Nah, tekanan kayak gitu tuh kalau misalkan dipendam sendiri pastinya bikin kita stres dan mungkin bisa masuk ke fase burnout ini Teh. Jadi ada bom waktu nanti kalau dipendam-pendam terus-menerus ya. Dipendam sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal burnout nih Teh, dari pengalaman Teh Jalfa sendiri, pernah gak sih ngerasain burnout ini selama kuliah? Kalau ditanya soal burnout, jujur justru pasti itu aku alamin sebelum aku masuk perkuliahan Teh. Jadi bukan burnout yang aku alamin selama kuliah tuh, tapi lebih ke masa transisi dari kehidupan aku sebelumnya, terus masuk ke dunia perkuliahan.
Karena selama perkuliahan tuh aku enjoy aja ya Teh, aku nikmatin setiap prosesnya. Karena kuliah bagi aku tuh kayak nyusun puzzle antara ilmu manajemen yang baru aku pelajarin sama latar belakang kimia yang aku dapat sebelumnya. Jadi nggak ada yang jadi hilang minat, tapi lebih ke, duh gimana ya caranya ngegabungin dua ilmu yang berbeda ini biar saling melengkapi. Karena di akhir-akhirnya tuh ujung-ujungnya lebih ke strategi belajar yang dimana itu cocok sama situasi aku, kayak gitu Teh. Tapi berarti dari pengalaman Teh Jalfa sendiri aku bisa tahu kalau misalkan fase burnout ini bisa dialamin sebelum kuliah ya. Betul. Dan mungkin tiap orang beda-beda ya. Benar. Ngalamin fase burnout ini seperti Teh Jalfa. Kalau Teh Jalfa kan sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah. Nah biasanya burnout ini dirasain pas masa-masa kuliah. Iya. Nah, dari Teh Septi sendiri pernah nggak ada di posisi dimana tugas tuh banyak gitu ya, tapi Teh Septi tuh udah gak ada semangat dan gak ada energi buat ngerjainnya. Nah, waktu sadar itu gimana sih Teh perasaannya? Yang pastinya pernah ya, apalagi kalau misalkan kita kuliah pasti banyak tugas, apalagi kalau misalkan tugasnya tuh datang di minggu yang sama dan pastinya deadline-nya juga pasti berdekatan ya. Dari situ aku bingung banget rasanya gimana, harus ngelakuin apa dulu, harus ngerjain yang mana dulu, dan mau mulai aja rasanya tuh berat banget. Tapi di situ aku sadar ternyata itu tuh bukan soal malas lagi, tapi udah capek secara mental karena ngelihat list-list tugas aja udah banyak banget, apalagi kalau misalkan masuk ke proses pengerjaan tugasnya gitu Teh. Jadi ngelihatnya aja tuh udah gak ada energi, apalagi kalau lagi ngerjainnya ya Teh. Betul. Nah, banyak orang bilang juga Teh kalau misalkan burnout itu cuman kurang istirahat aja. Nah, apakah menurut Teh Jalfa itu tuh sesederhana itu atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan mungkin ya? Nah, setuju. Kalau menurut aku, burnout itu tidak sesimpel itu yang kita lihat gitu ya Teh. Karena kalau misalkan kita ngebahas istirahat aja, istirahat definisi yang seperti apa? Kayak misalkan kurang tidur kayaknya atau kurang istirahat. Justru burnout itu harus diselesaikan ke akar-akarnya, permasalahannya itu seperti apa. Karena kalau cuma mikirin soal jam tidur, dia tuh cuma ngilangin gejalanya doang tanpa menyelesaikan masalah burnout itu sendiri. Jadi burnout itu harus dicari titik keseimbangan antara tuntutan sama kemampuan kita buat mengelolanya. Betul, berarti itu kuncinya harus tetap tahu dulu ya Teh masalahnya apa supaya kita bisa cari solusi dan jalan keluarnya gitu. Ya, kuncinya problem solving gitu Teh. Betul. Nah, menurut Teh Septi sendiri, tadi kan Teh Septi sempat cerita kalau Teh Septi juga banyak tugas terus kayak nggak ada energi dan semangat buat ngerjainnya gitu ya. Nah, ada nggak sih tips dari Teh Septi gimana ya caranya ngatur waktu biar tugas kuliah tuh nggak sampai bikin kita burn out? Kalau aku biasanya bikin to-do list ya, mungkin to-do list ini udah cukup umum di mahasiswa atau mungkin kelihatannya sepele ya. Tapi menurut aku itu tuh sangat works di aku, apalagi kalau misalkan orangnya sedikit pelupa dan itu bisa bikin nge-remind kita buat ngerjain tugas yang belum. Setelah itu aku urutin dari deadline yang paling mendekati, misalkan ada 5 tugas, aku susun berdasarkan deadline yang paling dekat dan supaya nggak terlalu numpuk gitu ya Teh. Dan pastinya jangan lupa juga kasih ruang buat diri sendiri untuk tetap istirahat biar nggak terjadinya fase burnout itu. Iya, jadi kalau udah stuck ngerjain tugas, ya istirahat juga gak apa-apa gitu ya Teh. Jadi Betul. cari tips yang emang work di kitanya gitu. Betul. Nah, menurut Teh Jalfa, kalau misalkan ada teman kita yang lagi ngerasain atau lagi ngalamin fase burnout ini, apa yang sebaiknya kita lakuin sebagai teman gitu? Kalau dari aku, kita tuh harus empati gitu ya dan support each other. Intinya itu kita nggak langsung ngasih buru-buru solusi ke orang itu, terus nggak langsung gegabah ngejudge kayak itu doang mah biasa gitu ya. Tapi kita bisa nawarin bantuan, misalkan nanya, sesimpel kayak kamu ditemenin nggak sama aku? Padahal satu sama lain itu cuma diem-dieman aja gitu Teh. Karena orang yang burnout itu sebenarnya dia udah capek duluan sama dirinya dia sendiri, tapi keburu dijudge sama orang gitu. Dan mungkin setiap teman-teman juga beda ya Teh, ada yang mau kalau misalkan lagi ngalamin kesulitan, ada yang mau dikasih solusi, ada yang mungkin didengerin aja atau bahkan pengen ditemenin aja tanpa komunikasi gitu. Yang penting kita ngerasain kehadiran sebagai teman gitu ya Teh. Iya, feel energinya gitu. Betul. Ya. Nah, Teh Septi, dari semua yang udah kita bahas hari ini, ada gak pesan yang mau Teh Septi sampaikan buat mahasiswa-mahasiswa di sana yang lagi berjuang menghadapi academic burnout atau lagi survive di masa perkuliahannya? Mungkin buat teman-teman yang lagi ngerasa atau lagi ada di fase burnout ini, jangan terlalu keras sama diri sendiri dan jangan terlalu nge-push diri sendiri terlalu keras karena itu bikin kita stres ya. Dan intinya
kita jangan terlalu keras sama diri sendiri karena kuliah ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang masih bisa tetap jalan di kemampuannya masing-masing. Setuju, aku setuju banget Teh. Nah, kalau misalkan dari Teh Zalfa sendiri, ada gak pesan-pesan buat mahasiswa yang mungkin lagi ngerasain fase burnout ini? Kalau dari aku selalu ingat little progress is still progress gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kita punya goal yang besar atau pengen hasil yang buru-buru wow gitu, karena itu emang setiap manusia juga punya pengen hasil yang terbaik gitu ya. Cuman kalau lagi di situasi burnout itu ya kita nikmatin aja setiap prosesnya, capeknya, bingungnya, hampanya, aduh ini gak tahu ya arahnya mau kemana gitu ya. Yaudah kita nikmatin aja. Intinya adalah kita lakuin itu meskipun cuma 1% seharinya, pelan-pelan tapi pasti. Betul, dan jangan lupa juga buat tetap fokus sama diri sendiri, karena kalau misalkan kita ngelihat orang lain atau teman-teman terdekat kita yang merasa lebih maju dari kita, jadi kita nggak ngerasa takut ketinggalan sendiri, tapi tetap fokus, kuncinya tetap fokus sama diri sendiri karena kita juga lagi jalan di prosesnya masing-masing. Betul, jadi intinya kita tetap nikmatin ya setiap prosesnya kita. Tuh. Nah, Citizen, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar kalau academic burnout bukan berarti kita lemah atau malas, tapi merupakan kondisi yang bisa dialami siapa saja ketika menghadapi tekanan yang terus-menerus. Betul banget ya, apalagi yang paling penting adalah kita harus tahu dan harus mengenali batas kemampuan kita sendiri, berani istirahat kalau emang kita udah capek banget, dan jangan ragu buat cari bantuan orang lain ketika kita butuh. Jangan gengsi kalau kita Betul. lagi butuh bantuan ya. Nah, Citizen, itu dia obrolan kita hari ini di segmen Perspektif Mahasiswa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk follow media sosial, channel YouTube dan TikTok kita di @sbtv_sanggabuana dan Instagram Sanggabuana TV. Dan yang mau nanya-nanya atau pengen kepo cerita gitu ya tentang academic burnout, boleh dikepoin langsung ke Buat teman-teman mungkin yang mau sharing lebih lanjut bisa cek IG aku Septi Oktavian. dan jangan lupa untuk share pengalaman pertemanan di kolom komentar ya. Aku Zalfa. Dan aku Septi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena ngulik cerita, perspektif kita.